Kuliah kita ini ada 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan, nanti, hari pertama jadi apa saja, apa namanya, kriteria penilaian kita di akhir semester, kita lebih banyak, kuis ya, atau tugas-tugas yang kita berikan. Nah, ada 40% ya, kemudian ujian tengah semester 30%, kemudian, ujian akhir semester 30% gitu ya. Karena itu, Anda, mulai hari ini nanti akan diberikan tugas, karena itu menjadi penting dalam rangka untuk bagaimana agar, tercapai target-target kita dalam kuliah ini. Anda harus pahami bahwa kuliah ini, ya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi kuliah ini punya misi agungnya. Misi agungnya adalah bagaimana warga bangsa itu memiliki semangat juang yang tinggi dalam berusaha, dan dimulai dari pribadi dulu. Siap nggak kita untuk menjadi manusia sukses? Siap nggak kita menjadi manusia yang nantinya bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa ini? Kalau kita siap, maka kita harus betul-betul belajar, ya, menyiapkan diri untuk menuju ke sana, gitu ya. Jadi oleh karena itu, coba nanti diikuti. Kita hari ini kita sampaikan kontrak kuliah kita, bahwa kita akan lakukan proses penilaian itu dengan tugas, ya, tugas-tugasku. Dan kemudian dengan ada midterm test, kemudian ada juga nanti ujian akhir semester. Nah, nanti kalau saya tidak sempat, karena saya juga sebagai rektor ya di Universitas Umar ya, tentu waktu sangat terbatas juga, nggak mungkin penuh mengisi ini. Nanti Pak Said akan mengisi kelas ini, melanjutkan. Yang penting kelas ini nggak boleh kosong. Komitmen kita bagaimana agar mutu kuliah kita juga standar luar negeri. Dalam pengertian adalah standar kuliahnya terpenuhi, kemudian proses belajar-belajarnya juga terpenuhi, kemudian betul-betul ilmu ini bermanfaat kepada mahasiswa. Banyak di antara mahasiswa-mahasiswa di mana-mana itu yang penting dapat dapat nilai. Kita nggak mau. Kita yang mau adalah bagaimana dapat ilmu di situ, ya kan? Dapat ilmu kita di situ. Oke. Nah, jadi pertemuan pertama hari ini, oke, itu kami berharap ya agar kalian itu dapat memahami sedikit tentang apa yang kita masukkan dengan kewirausahaan ini atau entrepreneurship ini. Apa pula yang disebut dengan entrepreneur ya. Nah, ini akan apa? Akan kita perkenalkan hari ini. Kemudian kuliah kedua kita menyangkut tentang bagaimana dan apa yang makna pentingnya menyusun business plan. Business plan ini adalah rencana bisnis yang perlu disiapkan oleh seseorang yang mau berbisnis. Bisnis ini usaha, ya. Usaha itu bisa profit oriented, bisa non profit oriented. Profit oriented itu adalah bisnis komersial yang biasa orang lakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari proses itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan non profit, ya. Itu adalah bisnis juga, tapi dia tidak mengutamakan keuntungan daripada usahanya, tapi dia ingin membantu masyarakat. Nah, ini juga suatu, ya, ini juga harus mesti dibikin bisnis plan-nya. Aspeknya mungkin tidak banyak aspek finansial yang dibahas, tapi lebih banyak kepada aspek ekonomi yang dibahas nantinya. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar bagaimana kita memahami peluang bisnis. Peluang itu datangnya tiba-tiba, perginya tak memberitahu. Nah, bagaimana kita membaca ini? Nah, apa yang kita maksudkan dengan apa namanya peluang atau kesempatan atau opportunity? Peluang itu datangnya tiba-tiba. Nah, begitu datang dia harus ditangkap dengan cara yang benar gitu. Kalau tidak, dia akan ditangkap oleh orang lain. Karena orang lain juga mengincar ini peluang. Peluang itu tidak menunggu-nunggu lama kita. Peluang ini dia tampil sebentar, lambat sedikit kita, peluang ini diambil oleh orang lain. Jadi karena itu kita harus siap terus-menerus menyiapkan diri kita
membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda perubahan-perubahan yang ada dalam lingkungan kita. Pasar yang sedang berubah. Mata kita terus-menerus melihat pasar, tetapi tangan kita terus menghasilkan sesuatu di pabrik kita. Nggak boleh cuai, nggak boleh lalai, nggak boleh abai terhadap perubahan-perubahan ini. Kalau Anda mau sukses, gitu kan. Kemudian mata kuliah yang keempat kita akan kita coba menjelajahi pasar. Nah, ini lebih kepada riset. Menjelajahi ini memahami tentang perubahan-perubahan yang ada di pasar. Pasar itu sangat dinamis. Pasar itu sangat dinamis karena pasar itu di sana itu berkumpul orang-orang yang senantiasa butuh sesuatu. Kebutuhannya itu bisa yang nampak di mata kita, ada kebutuhan yang laten namanya. Kebutuhan laten itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang belum nampak, tapi dia punya keinginan untuk membelinya. Nah ini harus kita lihat, membaca peluang-peluang ini. Nah sebelum orang lain mengisinya. 1 detik lambat, maka peluang itu diambil alih orang lain. Orang lain ini selalu mengincar sesuatu itu. Jadi karena itu, kalian-kalian ini mesti mempersiapkan diri setiap hari gitu, melihat perkembangan perubahan-perubahan yang ada di pasar itu. Kalau tidak, maka Anda akan ditinggalkan oleh pasar tersebut. Nggak boleh lalai, nggak boleh abai, harus cergas, cepat, responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan pasar tersebut. Kalau tidak, kita akan mati. Anda begitu banyak mengenal, ya kan, makhluk-makhluk purbakala, hewan-hewan purbakala, dinosaurus, begitu besar, begitu kuat, begitu gagah. Di manakah dia sekarang? Dia sudah mati, dia sudah tidak ada lagi. Kenapa dia bisa mati? Padahal dia besar, gagah, perkasa. Karena dia tak mampu, tak sanggup terhadap penyesuaian dirinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Sehebat apapun akan tenggelam, akan hancur lebur. Gitu ya. Jika tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Pasar selalu berubah. Dinamis, sangat dinamis. Kita juga harus ikut di kedinamisan itu. Sama dengan sebuah kampus. Kampus itu akan ditinggalkan oleh orang kalau kampus itu tak mampu menghasilkan lulusan-lulusannya yang hebat. Lulusan-lulusan yang memiliki kapasitas luar biasa untuk ikut ingin berubah. Mana apa yang dimasukkan lulusan yang hebat tersebut? Alumni yang hebat tersebut, sarjana yang hebat tersebut, yaitu sarjana-sarjana yang terus-menerus bisa berkembang. Karena kampus bukan tempat menghafal. Kampus bukan tempat menghafal, tapi kampus tempat mengajarkan pencerahan, mengajarkan keterbukaan, mengajarkan kemampuan membaca tanda-tanda zaman yang terjadi dalam lingkungan kita. Nah, kemudian berikutnya yang kuliah kelima, kita akan bahas tentang bauran pemasaran. Tadi saya katakan pasar. Market. Kenapa? Karena kita senantiasa bertransaksi di pasar. Pasar itu ada pasar aktual, ada pasar potensial. Pasar aktual itu pasar yang terjadi sekarang ini, transaksi yang terjadi di pasar yang fisik gitu. Tetapi ada potensi pasar yang perlu kita baca, isi hati orang. Bagaimana kita membaca isi hati orang? Bagaimana kita membaca keinginan orang? Bagaimana kita membaca niat orang untuk membeli sesuatu? Kebutuhannya. Nah, kemudian dari situ setelah kita baca, baru kita lakukan proses persegmentasian. Anda sudah belajar mungkin di marketing. Proses segmentasi itu pengelompokan daripada kelompok-kelompok pasar itu. Pasar itu apa? Pembeli. Pembeli yang mana? Ya pembeli yang memiliki keinginan untuk membeli itu pasar. Nah kemudian mereka disatukan dalam satu kelompok. Nah lalu kita coba cari apa yang bisa memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu, orang itu siapapun dia, termasuk kalian, pasti membutuhkan sesuatu. Kebutuhan ini semua kita ada.
Tapi kebutuhan ini tidak semua orang sanggup memenuhinya. Nah, orang-orang yang sejahtera sanggup memenuhi kebutuhan tersebut. Orang-orang yang kurang bersejahtera, mungkin dia sanggup dengan kebutuhan itu atau keinginan tersebut. Maka kita harus hasilkan produk-produk yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Untuk menentukan ini, kita harus belajar marketing mix. Marketing mix itu disebut juga dengan bauran pemasaran. Yaitu apa aja? Produknya, produk, harga, tempat, dan promosi. Oke. Apa itu yang disebut dengan bauran tadi? Campuran daripada sesuatu yang hendak dihasilkan. Apa aja dia? Nah, dalam marketing mix kita kenal dengan 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, ini akan kita bahas nanti pada kuliah kelima. Jangan sia-siakan kuliah ini sangat bermanfaat bagi kalian. Jadikan ini menjadi dasar kehidupan kalian ke depan. Karena kita harus hidup. Untuk hidup, kita harus bersaing. Agar bisa menang bersaing, kita harus lebih hebat dibandingkan dengan orang yang bersaing dengan kita. Untuk hebat, belajarlah dengan baik, latihkan dirimu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat dinamis. Kemudian kuliah ke-6 kita akan bahas tentang teknik penjualan cerdas. Dan bagaimana kita bisa memberikan layanan prima kepada pelanggan kita. Pelanggan itu harus ditangkap, harus diikat hatinya, harus dijadikan dia itu pelanggan seumur hidup. Jadikan dia pelanggan seumur hidup. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Baca isi hatinya. Baca pikirannya. Baca isi hatinya. Jika Anda bisa menangkap, bisa menjaga, bisa merawat isi hatinya, maka dia tidak akan pernah pindah ke lain hati. Dia akan selalu bersama kalian. Kenapa? Karena kalian setia terhadap memenuhi kebutuhannya. Orang yang sukses, orang yang sadar betul bahwa dia hidup dalam lingkungan tersebut. Dia akan dicari orang lain karena dia itu juga dianggap orang yang bisa memberikan kepuasan kepada dia. Maka baca isi hatinya, rawat isi hatinya, berikan kepuasan kepada dirinya, maka dia akan menjadikan Anda sebagai pelanggan seumur hidup bagi dirinya. Nah, kemudian yang ke-7, kita akan bahas tentang bagaimana fenomena bisnis. Nah, bagaimana kita memahami ini fenomena bisnis melalui kasus bisnis. Nanti kalian di buku itu ya ada yang kita bagikan kepada kalian itu ya. Semoga saya kira bisa membukanya. Yang berjudul adalah Entrepreneurship Starting and Operating a Small Business. Ya. Itu kita mulai dari small dulu sebelum besar, gitu ya. Jadi harus ada dimulai gitu ya. Nah ini kita akan bahas ini di setiap buku itu setiap bab buku itu ada kasus-kasus yang perlu dibahas. Tentu beda-beda juga dengan kasus negeri kita, tapi nanti kita mix ya, mix pembahasannya. Kemudian yang ke-9 ini ada ke-8 kita ada ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9 ini sudah masuk kepada yang lebih teknis ya. Saya berharap kalian juga belajar akuntansi sedikit sehingga mengenal apa yang disebut dengan biaya-biaya, mengenal apa yang disebut dengan piutang, apa yang hutang ya. Itu saja yang sekiranya penting. Di samping itu kalian pasti juga belajar tentang mikroekonomi, yaitu biaya-biaya daripada sebuah mana fixed cost, mana variable cost. Bagaimana menghitungnya sehingga kita tahu kapan dia break even point. Kapan dia itu mulai menguntungkan, berapa lama dia mulai menguntungkan, dan bagaimana dengan biaya-biaya tetap yang besar sehingga bisa lebih rendah lagi biaya tersebut. Nah ini kita masuk di kuliah ke-9 ya, ke-9
Jadi saya kira dengan pendekatan ini saudara-saudara akan bisa menjadi seorang entrepreneur dengan yang memiliki ilmu yang cukup ya, sehingga dalam prakteknya nanti bisa berkembang. Kemudian berikutnya adalah ke-10, kita akan bahas tentang keuangan. Nah, bagaimana kita membaca laporan laba rugi, ya kan? Bagaimana agar kita bisa mempertahankan rasio-rasio tertentu daripada keuntungan. Kita juga akan bahas tentang aktiva, ya, tentang apa rasio-rasio yang ada di finansial agar kita bisa menjadi cerdas dalam memahami dalam keuangan ini. Karena seorang entrepreneur yang buka usaha harus paham tentang kapan kita ini sudah belum pokok ya. Kapan agar kita itu bisa lebih menguntungkan. Kemudian yang ke-11, ya, kuliah ke-11 kita adalah mengenai piutang, hutang dan perubahan nilai pada uang. Ini juga kita bahas, ada siklus modal kerja, ya, mengelola kas, ya. Ini juga kita masih menggunakan buku Moriarty, ya. Yang ini tentu nanti akan bisa dilihat berapa itu, ya. Kemudian berikutnya kita akan memahami tentang regulasi bisnis. Ada aturan-aturannya. Nanti akan kita coba bahas sedikit mengenai apa sebentar ya, mungkin mengenai jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Ada CV, ada PT, apa membedakannya, ya kan? Kemudian bagaimana bentuk-bentuk sedikit kontrak ya, supaya kita jangan buta betul terhadap ini. Karena kalau kita buka usaha, mesti paham betul ini. Nah, kemudian yang ke-13, kita belajar tentang supply chain management, ya, apa yang disebut dengan rantai pasokan. Lokasi, memilih lokasi bagaimana faktor kuncinya, ya kan? Kemudian fasilitas dan sebagainya. Kita akan belajar di kuliah ke-13. Kuliah ke-15, 16 harus mempresentasikan ya rencana bisnisnya via online ya. Saya punya keyakinan Anda pasti bisa. Ya, saya ulangi, saya punya keyakinan kalian pasti insya Allah akan menjadi pengusaha-pengusaha hebat di masa depan. Ya, tapi dengan catatan dari sekarang harus menyiapkan diri untuk menjadi pengusaha hebat tersebut. Nah, kuliah sebenarnya itu menjadi penting ketika dianggap penting. Ya, dianggap penting ketika dia menghargai isi kuliah itu. Isi kuliah itu adalah dipelajari dengan sesungguh hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, bukan karena saya sebagai dosen meminta mengerjakan maka baru dikerjakan sebenarnya. Sebenarnya ini juga bisa juga dipelajari sendiri dan juga bisa tentu lebih baik ya ada gurunya supaya nanti bisa yang bisa meluruskannya. Saya berharap kita akan bergabung selama 6 bulan ini bersama-sama. Nah, ini saya berharap lulusan setelah Anda selesai kuliah ini, semua kalian itu sudah bisa menyusun business plan. Ciri-ciri bisnis plan yang baik itu bagaimana? Dan rencana bisnisnya. Dan setiap tahunnya banyak perguruan tinggi di Indonesia, ya, banyak perguruan tinggi di Indonesia itu melombakan penyusunan bisnis plan itu. Saya pikir dengan cara begitu Anda harus ikut lomba-lomba tersebut. Ya kan? Kalau Anda ikut lomba tersebut, menang juara 1 atau juara 2 atau juara 3 saja. Saya kira saya nggak ragu-ragu lah memberi nilai A kepada kalian.